Laksanakan konsolidasi, rekonsiliasi, dan doa bersama. Ini setelah doa bersama ternyata ada yang mau mencoba kembali untuk berbuat yang seperti itu, yang mungkin ini adalah berkat dari doa rekan-rekan sekalian, sehingga yang berupaya untuk berbuat onar berhasil kita amankan. Ya. Seperti rekan-rekan ketahui, ini adalah beberapa barang bukti, ya, beberapa barang bukti yang memang sudah disiapkan oleh yang bersangkutan. Ya. Ini ada 3 tersangka yang kita amankan. Itu memang dia membawa senjata tajam, ya, membawa senjata tajam itu atas nama LU, FH, dan RH, ya. LU, FH, dan RH. Kemudian selain itu kita juga mengenakan pasal penghasutan, ya, pasal 160 untuk penghasutan, ya, karena menghasut rekan-rekannya untuk berbuat hal-hal yang melanggar hukum dan menimbulkan sempat terjadi kericuan dan keributan di wilayah tersebut. Nah, ini atas nama E dan NR, ya, E dan L. Jadi sehingga 5 dari kejadian tersebut yang bisa kita amankan untuk kita laksanakan tindakan penyidikan. Nah, ini atas doa dari rekan-rekan sekalian, dari seluruh warga masyarakat yang menginginkan adanya kedamaian dan perdamaian di wilayah Tual ini, ya. Alhamdulillah, puji syukur dari beberapa yang melakukan kegiatan pada waktu itu berhasil kita amankan, sampai ada beberapa yang terpaksa kita ambil dari besar, ya. Ya, karena setelah melakukan keributan itu kemudian yang bersangkutan lari. Nah, tapi ya inilah komitmen kita untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di wilayah Kota Tual. Memang dari hasil pemeriksaan awal yang bersangkutan sebelumnya mengkonsumsi minuman keras, Sopi, ya. Karena dipengaruhi oleh alkohol, ya, kemudian melakukan hal-hal yang memancing, ya, berupaya memancing keributan. Jadi sempat diingatkan oleh salah satu warga, tetapi malah ditantang dan ngajak ribut, kemudian sampai mengeluarkan senjata tajam. Anggota kami turun di lapangan pun juga ada juga yang sempat diacungkan senjata tajamnya. Nah, sehingga dengan hal yang seperti itu kita akan melaksanakan penindakan secara tegas, ya, terhadap oknum-oknum yang berupaya untuk mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Tual. Kami tidak akan pandang bulu, kami tidak akan membeda-bedakan. Siapa yang bersalah kita proses. Itu saja kuncinya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin ancaman Jelas yang 3 itu dikenakan pasal undang-undang darurat, ya, tentang membawa menguasai senjata tajam, ya, kan? Kemudian ancaman sudah pasti di atas 5 tahun, ya, sehingga kita laksanakan penahanan, termasuk untuk yang 160 penghasutan itu ancamannya ya 6 tahun, ya. Ancamannya 6 tahun untuk yang penghasutan. Makanya kita laksanakan penahanan semua. Pemicu daripada konflik ini adalah minuman keras, ya? Ya, sementara waktu ditanyakan terhadap para tersangka ini, memang yang bersangkutan sebelumnya mengkonsumsi minuman keras. Kemudian setelah
mengkonsumsi itu berupaya untuk membuat masalah, ya, membuat masalah karena diingatkan, kemudian tidak terima pada saat diingatkan tersebut, kemudian membuat masalah dan membuat keributan. Apakah dari 5 tersangka tersebut ada yang di bawah umur, anak di bawah umur? Yang di bawah umur oh ya, 3 orang ya, 3 orang yang ada di bawah umur. Ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk kemarin sudah kita jelaskan kepada keluarga yang bersangkutan, ya, supaya masyarakat ini belajar bahwa apabila melakukan sesuatu berarti ada resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung, ya, baik itu konsekuensi sosial maupun konsekuensi secara hukum. Nah ini kalau hukum itu bagian dari kami untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum tersebut. Penanganan hukumnya sama? Penanganan hukumnya sama atau beda dari Anda umur, di atas umur maupun di bawah umur? Oh jelas beda, ya, karena di bawah umur itu ada beberapa perlakuan yang berbeda, termasuk pendampingan dari Bapas, ya, pendampingan dari Bapas, kemudian masa penanganannya yang berbeda dari yang sudah di atas umur, ya. Dari pengembangan, apakah motif karena memang pengorbanan nafas atau ada aktor intelektual dari pengembangan, tidak ada? Sampai saat ini tidak ada, murni karena kumpul-kumpul, ya, namanya kalau sudah kumpul minum bersama, satu merasa jagoan dan kemudian satu merasa tersinggung, ya sudah, itu yang sampai saat ini motifnya seperti itu, sehingga mereka secara bersama-sama, ya kan, secara bersama-sama untuk membuat sebuah kekacauan dan keributan, ya, yang kita sesalkan sampai dengan menggunakan senjata tajam. Ini kan berarti sudah berniat ingin melukai orang yang mungkin berseteru dengannya. Ya Pak, selain barang bukti yang ada yang ditampilkan saat ini, mungkin ada barang bukti yang lain Pak selain parang? Ya, ini ada busur panah. Ya, ini anak panah, ya. Anak panah yang digunakan pada waktu itu. Ya, memang dia sudah sengaja ingin mencelakai dan mencederai masyarakat yang berseteru atau yang ingin mengingatkan perilakunya yang salah. Oke, baik Pak Kapolres, kita tahu bahwa perkelahian antar kompleks maupun pemuda di Kota Tual ini kan semakin tinggi nih akhir-akhir ini ya. Mungkin solusi dari Polres Tual ini seperti apa? Karena ini kan kita tahu bahwa ini tidak pernah usai. Kemarin juga ada Yarler lagi sama itu. Jadi begini, dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, ya kan, ini adalah kepala daerah yang menjadi penjuru utama, ya, pemerintah daerah yang menjadi penjuru utama dalam penyelesaian konflik sosial. Ya. Kalau dari kami, dari Polri, kami hanya melakukan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum, ya, apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di situ, termasuk kegiatan pengamanan. Kalau dan tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan bantuan seluruh dinas instansi yang ada untuk bersama-sama. Ya. Kemudian kami juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, bahwa konsekuensi hukum itu ditanggung perorangan, ya, ditanggung perorangan. Jadi kalau memang sudah satu orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang lain tidak usah ikut-ikut, ya, yang lain tidak usah ikut-ikut, sehingga biar yang bersangkutan sendiri yang menanggung. Nah ini yang ada ini kan tidak, kemudian yang lain ikut untuk seolah-olah ingin membela, ya kan? Seolah-olah ingin membela, seolah-olah yang dicederai adalah kampungnya,
Padahal itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mungkin personal 1-2 orang dan lain sebagainya, atau permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi adalah permasalahan personal. Nah, inilah yang ingin kita himbau kepada masyarakat, sehingga apabila ada ajakan untuk melakukan pelanggaran hukum, ya tolong ditolak, gitu kan, supaya kita pun pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum, ya kan, tidak harus memproses banyak orang, ya, sehingga hanya satu saja yang bisa kita proses, kan prosesnya cepat. Tapi kalau sudah banyak orang yang harus kita periksa, banyak orang yang harus kita tangkap dan lain sebagainya, ini kan membutuhkan proses yang panjang. Termasuk sekarang ini kan kita tidak bisa langsung segera menangkap seseorang, karena beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, mulai diterimanya laporan, kemudian melaksanakan penyelidikan, kemudian hasil penyelidikannya bagaimana, apakah bisa dinaikkan ke penyidikan, kemudian setelah penyidikan baru kita tetapkan tersangkanya. Nah, ini kan perlu proses, ya, perlu proses. Sehingga pada saat kami berproses, ya mari kita tindak lanjuti secara ya secara menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, tidak terus kenapa tersangkanya tidak ditangkap dan lain sebagainya. Ya kalau kami tangkap sembarang-sembarang, nanti bisa menimbulkan efek pra peradilan dan lain sebagainya, karena sistem hukum kita itu masih menganut sistem yang dengan asas presumption of innocence, ya. Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan ingkrah. Nah, ini makanya jadi semua orang harus menyadari bahwa setiap orang ya wajib dianggap tidak bersalah. Nah, sehingga proses untuk melakukan penangkapan dan lain sebagainya yaitu perlu beberapa tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa kemudian saya tidak suka dengan si A, saya tangkap saja si A, tidak bisa. Harus bagaimana unsur pasalnya, bagaimana alat buktinya, bagaimana penetapannya sebagai tersangka dan lain sebagainya. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian. Siap. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih.